Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semua kan? Atau ada yang lagi sakit? Sakit gigi, rematik, bisul, atau bahkan kalian ada yang kepatok ular? Ya pokoknya dijamin begitu kalian lihat video ini sakit kalian jadi... Oke, kali ini gue bakal lanjutin lagi part ketiga dari franchise Jurassic, yaitu film yang berjudul Jurassic Park 3. Kalau di dua film sebelumnya, sang sutradara Steven Spielberg adalah sosok yang berada di balik pembuatan filmnya. Tapi di seri ketiga ini, Joe Johnston adalah sosok yang menyutradarai film ini. Di film ini dikisahkan sepasang mantan suami istri bersama dengan ahli paleontologi yang sudah kalian kenal yaitu Dr. Alan Grant terjebak di Pulau Isla Sorna yang belum pernah mereka datangi sebelumnya. Dan di sana mereka malah melihat dinosaurus dengan mata kepala mereka sendiri. Oke, tahan sampai sini. Sekarang waktunya kita joget dulu. Empat tahun berlalu sejak peristiwa The Lost World di episode sebelumnya. Kini seluruh mata dunia sudah mengetahui keberadaan para dinosaurus hasil kloningan di Isla Sorna. Namun manusia kini dilarang untuk melakukan kontak dengan pulau tersebut. Namun sebuah petaka terjadi di suatu hari. Di situ sekelompok orang terlihat sedang melakukan sebuah tur ilegal atau tanpa seizin pemerintah setempat. Ada dua orang yang terlihat sedang melakukan paragliding, yaitu si anak kecil yang bernama Eric Kirby dan temannya yang bernama Ben Hildebrand. Si Eric ini ngefans banget sama dinosaurus cuy, makanya dia dan temannya mencoba berwisata dengan dibantu oleh dua orang dari sebuah kapal. Ketika Eric dan Ben lagi asik-asik merekam keindahan pulau tersebut, tiba-tiba kapal yang menarik mereka memasuki area yang berkabut. Ketika kapal tersebut keluar dari kepulan kabut, kapal itu terlihat hancur. Eric dan Ben yang melihat kapal itu akan menabrak karang memutuskan untuk melepaskan tali pengikat mereka, dan akhirnya mereka pun mencoba mendarat di Pulau Isla Sorna. Kemudian scene berpindah ke sebuah tempat. Di situ terlihat seseorang yang kalian sudah pasti tahu. Ya, dia adalah Dr. Alan Grant dan dia lagi ngobrol sama bocil yang bernama Charlie. Charlie ini adalah anak pertama dari seorang wanita yang juga temannya si Alan, yaitu Ellie Sattler. Nah, si Ellie ini udah menikah dengan seseorang yang bernama Mark. Mark ini bekerja di Departemen Luar Negeri dan mereka dikaruniai dua orang anak. Sejak kejadian Jurassic Park yang pertama, Alan dan Ellie masih melanjutkan karir paleontologi mereka. Nah, karena Ellie udah menikah, akhirnya Alan melanjutkan karirnya seorang diri cuy. Pas acara makan malam, Alan bercerita kepada Ellie kalau Alan masih mencari tahu tentang raptor. Dia juga mengatakan kalau para raptor ternyata bisa mengkoordinasi setiap serangannya, dan mereka bisa berbicara satu sama lain. Alan juga mengatakan kalau para raptor itu lebih cerdas dari lumba-lumba atau paus dan bahkan hewan primata. Sekarang kita pindah ke sebuah tempat di Montana. Di situ terlihat dua orang yang sedang berada di sebuah situs penggalian. Salah seorang dari mereka bernama Billy Brennan dan dia juga seorang paleontologi. Kemudian si Billy terlihat dikunjungi oleh Alan. Nah, si Billy ini adalah anak didik si Alan cuy. Mereka berdua ini bersama-sama telah membuat beberapa penemuan menarik tentang raptor. Salah satunya adalah ini. Dengan menggunakan printer 3D, mereka membuat sebuah replika dari tengkorak raptor, di mana mereka menciptakan sebuah benda yang bisa menghasilkan suara yang sama dengan yang dihasilkan oleh para raptor. Ketika lagi asik-asik ngobrol, si Alan dikejutkan dengan seseorang yang bernama Paul Kirby. Si Kirby ini adalah pemilik dari Kirby Enterprises. Di situ Kirby mengajak Alan untuk makan malam sambil membicarakan sebuah penawaran kepada Alan. Singkat cerita, Alan dan Billy akhirnya bertemu dengan Kirby dan juga istrinya yang bernama Amanda pada jamuan makan malam di sebuah bar. Jadi ceritanya si Kirby dan Amanda ini adalah pasangan yang kaya raya cuy. Dan mereka suka banget sama kegiatan alam liar gitulah. Si Kirby kemudian mengatakan kalau hari ini adalah hari jadi pernikahan mereka berdua. Dan karena itu mereka udah nyewa sebuah pesawat yang akan terbang ke Isla Sorna. Dan Kirby meminta Alan untuk jadi pemandu mereka. Kirby juga mengatakan kalau dia bisa terbang di pulau itu semau mereka. Karena si Kirby ini punya orang dalam di pemerintahan Costa Rica. Katanya. Alan yang pada awalnya terlihat menolak permintaan mereka, tetapi begitu keluarga Kirby ini menawarkan sumbangan untuk mendanai semua penggaliannya, pada akhirnya Alan pun menerimanya. Ya duit cuy, lu mau ngomong enggak begitu dikepret duit, ya gitu deh.
Keesokan harinya, Ellen, Grant, Billy, dan pasangan Kirby terbang ke Isla Sorna menggunakan sebuah pesawat pribadi. Selain mereka, ada juga 3 orang tentara bayaran yang juga disewa oleh pasangan tersebut. Mereka adalah Chopper, Ness, dan juga Udesky. Singkat cerita, mereka sampai di wilayah Isla Sorna. Ketika sampai di atas pulau itu, si Ellen menyadari kalau Paul Kirby mencoba mendarat di pulau itu. Ketika hendak mencoba menghentikan mereka, tiba-tiba dia dipukul dari belakang, sampai pingsan oleh si Chopper. Ketika si Ellen tersadar, akhirnya dia mengetahui kalau pesawat yang mereka tumpangi udah mendarat. Di situ Billy yang dari tadi membangunkan si Ellen mengatakan kalau ternyata si pasangan Kirby itu sedang mencari seseorang. Ellen yang mendengar Amanda sedang berteriak dan memanggil nama seseorang melalui sebuah speaker menyuruhnya untuk berhenti. Tapi karena ulah si Amanda itu, pada akhirnya menarik perhatian seekor Spinosaurus. Para tentara bayaran yang tadi di dalam hutan tiba-tiba pada kabur ketakutan dan kembali ke dalam kapal. Dan mereka berniat untuk meninggalkan pulau. Si Chopper yang ada di dalam hutan kemudian ditinggalkan karena temannya si Udesky mendesak yang lainnya untuk segera kembali ke dalam pesawat. Ketika mereka sedang melakukan take off, si Chopper muncul di landasan pacu. Di situ Chopper berteriak agar mereka menghentikan pesawat. Tapi tiba-tiba Spinosaurus muncul dari dalam semak belukar dan melahap si Chopper dan memaksa Ness untuk lepas landas sebelum waktunya. Yang akhirnya menabrak sirip dari Spinosaurus tersebut, yang menghancurkan kantung bahan bakar dan menyebabkan pesawat itu terjatuh di dalam hutan dan menabrak sebuah pohon. Pesawat mereka akhirnya nyangkut di sebuah pohon, cuy. Nah, di saat Ness mencoba meminta bantuan melalui telepon satelit, Spinosaurus tadi muncul lagi, tepat di depan Ness dan Udesky. Spinosaurus itu langsung menghancurkan bagian depan pesawat dan membunuh Ness sebelum akhirnya mengejar yang lainnya. Ketika berhasil lolos dari kejaran Spinosaurus tersebut, kelompok itu kemudian mulai melanjutkan perjalanan. Tetapi kemudian mereka menemukan seekor T-Rex yang sedang memakan bangkai dinosaurus yang mati. Pada awalnya, Ellen memberitahu yang lainnya untuk tetap diam dan jangan bergerak. Tapi karena ketakutan, mereka pun langsung lari, cuy. Sambil melarikan diri dari kejaran T-Rex, mereka secara nggak sengaja akhirnya bertemu kembali dengan Spinosaurus yang tadi. Dan akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara Spinosaurus melawan T-Rex. Dalam pertarungan antara dua predator tersebut, kemudian memberikan cukup waktu bagi Ellen, Billy, Paul, Amanda, dan juga Udesky untuk melarikan diri. Dan di situ, si T-Rex akhirnya dikalahkan oleh Spinosaurus dengan cara mematahkan leher T-Rex yang secara efektif membunuhnya. Ellen yang terlihat marah kemudian meminta Paul dan juga istrinya untuk mengatakan dengan jujur tentang apa yang terjadi sebenarnya. Dan di situ Ellen pun mengetahui kalau tujuan si Paul dan Amanda sebenarnya bukanlah untuk berlibur, melainkan untuk mencari anaknya yang bernama Eric yang hilang pas adegan di awal film tadi, cuy. Nah terus pasangan ini bukanlah pasangan yang kaya raya, tetapi cuma orang biasa. Mereka juga udah bercerai 1 tahun yang lalu, dan anaknya Eric udah menghilang selama 8 minggu. Mereka kemudian kembali ke reruntuhan pesawat untuk mencari barang-barang yang mungkin bisa digunakan. Ellen dan Billy terlihat masih bingung dengan Spinosaurus yang baru aja menyerang mereka. Karena menurut Billy, Spinosaurus nggak ada di daftar spesies yang akan dikembangbiakan oleh InGen. Dan di situ Ellen dan Billy kemudian juga mengetahui kalau si Paul bukanlah pemilik dari Kirby Enterprises, melainkan seorang pengusaha biasa, cuy. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka menemukan parasut yang digunakan oleh anaknya Eric dan juga sebuah kamera recorder. Ketika mereka udah selesai melihat isi video dari kamera tersebut, Ellen dan Billy memutuskan untuk mengambil parasut yang digunakan oleh si Eric. Tapi tiba-tiba, sisa-sisa kerangka mayat langsung terjatuh tepat di muka si Amanda. Amanda yang ketakutan kemudian kabur sambil teriak-teriak, macam orang kesurupan. Nah di situ si Paul mencoba menenangkan si Amanda. Saat Billy, Ellen, dan juga Udesky sedang berencana membawa parasut bekas tersebut, Paul kemudian berteriak manggilin si Ellen. Dan ternyata setelah tiba di tempat Paul dan Amanda, mereka melihat banyak sekali telur. Ellen yang kaget kemudian mengatakan kalau itu adalah telur para raptor. Mereka pun bergegas pergi dari tempat itu dan kemudian memasuki komplek InGen yang sudah terbengkalai. Saat mereka sedang menjelajahi komplek tersebut, Velociraptor jantan tiba-tiba menyerang Amanda. Tetapi Amanda dan Billy berhasil menjebak raptor tersebut. Mereka pun langsung melarikan diri dari gedung, sementara si raptor terlihat menjerit seperti sedang meminta bantuan.
Kelompok tersebut kemudian berlari ke arah kawanan dinosaurus yang lagi pada nongkrong, yang menyebabkan kawanan dinosaurus itu menjadi kocar-kacir. Saat sedang panik-paniknya, tas si Billy terlihat terjatuh, tapi si Ellen langsung inisiatif mengambil tas Billy tersebut, dan karena hal itu, si Ellen menjadi terpisah dengan yang lainnya. Sementara itu, Paul, Amanda, dan Billy berhasil menyelamatkan diri ke sebuah pohon. Tetapi nasib sial menimpa si Yudeski, yang terpisah dan lari ke sebuah hutan, di mana di situ udah banyak raptor yang nunggu dan langsung menyerangnya. Setelah itu, para raptor menggunakan tubuh si Yudeski yang lumpuh sebagai jebakan untuk memancing Billy dan juga keluarga Kirby untuk turun dari pohon. Di situ, Paul dan Amanda merasakan bahwa Yudeski masih hidup karena tangannya masih gerak-gerak gitu dan mereka mencoba untuk turun dari pohon untuk membantunya. Tapi tiba-tiba, Billy yang merasakan kalau itu adalah sebuah jebakan mencoba untuk memperingatkan mereka. Amanda kemudian terpleset dan tersangkut di batang pohon, di mana dua raptor langsung keluar dari semak-semak dan melompat ke arah Amanda, mencoba untuk memangsanya. Kemudian para raptor yang menyadari kalau jebakannya tadi gagal langsung membunuh si Yudeski dengan mematahkan lehernya sebelum akhirnya pergi menuju ke tempat di mana raptor yang lain udah pada manggilin. Sementara itu, Ellen yang merasa bingung dan curiga mengetahui kalau raptor-raptor ini sebenarnya sedang mencari sesuatu. Ketika dia sedang mengamati dua ekor raptor yang sedang berkomunikasi, tiba-tiba dia disergap oleh raptor yang lainnya yang muncul di depan mukanya. Ngagetin aja lu, Tor. Ketika si Ellen terdesak dan udah pasrah, dia diselamatkan oleh seseorang dengan menggunakan gas air mata, yang akhirnya berhasil membawa Ellen ke tempat yang aman. Dan ternyata, yang menyelamatkannya adalah Eric, anak dari pasangan Kirby. Di situ Eric mengungkapkan bahwa dia berhasil bertahan hidup selama ini dengan memanfaatkan persediaan dan makanan dari kompleks InGen yang terbengkalai. Keesokan harinya, Paul, Amanda, dan Billy memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, di mana mereka berencana menuju ke arah perairan. Begitu pula dengan Ellen dan juga Eric. Pada saat itu, Eric mendengar sebuah suara, dan suara itu adalah suara dari sebuah telepon satelit. Eric yang gak asing dengan suara telepon itu mengetahui kalau itu adalah suara nada dering dari telepon milik ayahnya si Paul. Setelah mengikuti suara dering telepon tersebut, akhirnya Eric dan Ellen bertemu dengan kelompok Paul, Amanda, dan juga Billy. Di situ pun Paul bertanya kepada Eric, bagaimana kau bisa menemukan kami? Lalu Eric menjawab karena nada dering dari teleponnya. Paul yang kebingungan lalu menjelaskan kalau dia nggak megang itu telepon cuy. Dan Paul juga mengatakan kalau terakhir kali, telepon itu dia berikan kepada Sines sebelum dia dimangsa oleh Spinosaurus. Reuni keluarga cemara tersebut ketika berubah menjadi hancur ketika Spinosaurus tiba-tiba muncul di belakang mereka, bersamaan dengan telepon satelit yang berdering dari dalam tubuh Spinosaurus. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil menemukan tempat berlindung di sebuah observatorium yang ditinggalkan. Nah, setelah selamat, si Billy mencoba meminta Ellen untuk mengembalikan tasnya berkali-kali. Karena curiga, si Ellen kemudian membuka isi tasnya. Dan ternyata si Billy ini udah nyuri telur dari para raptor tadi cuy. Dan di situ si Ellen terlihat marah, semarah-marahnya. Dan dia memutuskan untuk menyimpan telur tersebut. Untuk memastikan kalau mereka bisa selamat andai para raptor tiba-tiba muncul dan memburu mereka lagi. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan mereka, dan mereka pun sampai di sebuah tempat di mana mereka harus menyeberangi sebuah jembatan untuk dapat menuju ke sebuah perahu yang berlabuh di sungai terdekat. Di situ mereka harus melewati jembatan yang ditutupi kabut itu satu persatu, dan Ellen adalah orang pertama yang melewati jembatan itu. Setelah sampai di ujung jembatan, Ellen mencoba memeriksa sekitarnya, dan di situ Ellen menemukan banyak kotoran hewan, dan pada akhirnya dia menyadari bahwa mereka telah memasuki area kandang burung besar. Salah satu spesies dari burung besar itu kemudian menyerang Eric dan membawanya yang kemudian diberikan ke anak-anaknya. Melihat hal itu dan untuk menebus kesalahan yang dia udah buat karena udah nyolong telur raptor, Billy kemudian menggunakan parasut yang dia ambil sebelumnya. Di situ Billy langsung melompat dan mencoba menyelamatkan Eric dari sarang burung tersebut. Singkat cerita, akhirnya Billy berhasil menyelamatkan si Eric. Akan tetapi, si Billy yang tersangkut di tebing masih terus diburu. Dan ketika Billy juga terjun ke sungai, para pteranodon itu juga terus menyerang Billy dan sepertinya membunuhnya. Kemudian, kelompok tersebut berhasil lolos dan menaiki perahu yang berada di sungai. Akan tetapi, secara tidak sengaja, mereka lupa untuk menutup kembali pintu kandang burung tersebut. Selama perjalanan di atas perahu, mereka bertemu dengan beberapa dinosaurus yang sedang berkeliaran di sebuah ladang, di mana dinosaurus-dinosaurus itu hidup berdampingan satu sama lain.
Saat malam tiba, kelompok tersebut tiba-tiba mendengar sebuah suara, dan ternyata itu adalah bunyi dari telepon milik si Paul. Ketika mereka mencari sumber suara tersebut, mereka menemukan gundukan kotoran dari Spinosaurus yang berisi tulang berulang. Nah, saat mereka menemukan telepon tersebut, seekor Ceratosaurus terlihat mendekati mereka. Tetapi mungkin karena menganggap mereka sama seperti kotoran hewan, pada akhirnya hewan tersebut meninggalkan kelompok itu. Kemudian mereka kembali ke dalam kapal. Saat mereka terlihat sedang menyusuri sungai, di situ Eric melihat sekumpulan ikan yang berada di dalam air yang terlihat tampak ketakutan. Mereka kemudian mencoba menyalakan mesin kapal dan berencana untuk pergi dari tempat itu. Ellen juga kemudian menghubungi Ellie menggunakan telepon satelit. Ketika dihubungi, ternyata yang ngangkat bukan si Ellie, melainkan anaknya si Charlie. Dan Ellen menyuruh Charlie untuk memberikan telepon tersebut kepada si Ellie. Dan tiba-tiba Spinosaurus muncul dari dalam air dan menyebabkan telepon yang dipegang oleh si Ellen terjatuh. Saat mereka lagi berjuang untuk tetap selamat dari sergapan Spinosaurus, di tempat lain si bocil Charlie yang lihat emaknya masih sibuk menjadi teralihkan ketika secara nggak sengaja dia malah menonton sebuah acara di televisi. Charlie, itu si Om Ellen lagi mau mampus dimakan dinosaurus. Dia malah nonton. Spinosaurus itu kemudian membalikan perahu mereka, merobek mesin hingga terbuka dan menumpahkan bahan bakarnya ke sungai. Si bocil Charlie akhirnya berhasil ngasih itu teleponnya ke si Ellie. Kemudian Ellie menghubungi kembali si Ellen. Sesaat sebelum perahu mereka terbalik, Ellen berhasil mengangkat telepon dari Ellie. Dan si Ellen hanya mengatakan, mereka kemudian berenang ke permukaan, dan di situ Paul mencoba mengalihkan perhatian Spinosaurus dengan memanjat sebuah alat konstruksi. Sementara Ellen dengan menggunakan sebuah flare gun, dia menembakkan ke arah Spinosaurus, di mana tepat di bawah Spinosaurus tersebut terdapat tumpahan minyak yang menyebabkan kobaran api, dan pada akhirnya mampu mengusir binatang itu untuk selamanya. Pagi harinya, saat mereka sudah sangat dekat dengan pantai, mereka pun langsung segera berlari. Tetapi langkah mereka pun segera terhenti karena secara tiba-tiba para raptor muncul kembali dan mengelilingi mereka. Karena para raptor itu menginginkan telur mereka kembali. Akhirnya telur milik mereka pun dikembalikan. Dan di situ si Ellen menggunakan sebuah alat yang pada awal film tadi sengaja dibuat oleh si Billy. Dengan menggunakan alat tersebut, Ellen berhasil mengeluarkan sebuah suara yang sama dengan para raptor dan membuat para raptor itu menjadi kebingungan. Kawanan raptor itu pun akhirnya mundur dengan membawa telur mereka, bertepatan dengan terdengarnya suara beberapa helikopter dari kejauhan. Setelah lepas dari cengkraman raptor tadi, mereka pun akhirnya sampai di pinggir pantai, dan mereka juga melihat detasemen Angkatan Laut dan Korps Marinir Amerika Serikat, termasuk 2 kapal induk untuk menyelamatkan mereka. Gila cuy. Saat mereka berada di dalam helikopter, Ellen juga menemukan Billy yang ternyata masih hidup dan terluka cukup parah. Di akhir film, saat helikopter sedang menuju sebuah kapal induk, sekawanan pteranodon terbang melewati helikopter mereka dan tampaknya kawanan tersebut mungkin sedang mencari tempat bersarang yang baru. Pemandangan ini mirip dengan kawanan pelikan yang juga terbang di samping helikopter di film Jurassic yang pertama. Well, film Jurassic Park yang ketiga ini menurut pendapat gue sih biasa-biasa aja. Karena jalan ceritanya hampir-hampir mirip dengan film yang kedua. Nggak ada sesuatu hal yang baru yang disuguhkan ke dalam film ini, kecuali para aktornya dan juga pastinya Spinosaurus. Ya mungkin karena film ini adalah film pertama yang nggak lagi digarap sama Steven Spielberg. Alhasil menjadi kurang memuaskan. Kalau dari segi visual pastinya bagus banget lah ini film. Meskipun rating film ini nggak begitu memuaskan, tapi film ini ternyata cukup sukses di box office. Dan kalau gue boleh kasih nilai, film ini gue kasih nilai 6 dari 10. So, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Gue Admin 1 pamit, tetap sehat, tetap bahagia, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.